Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa laula fadlullahi wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakinallaha yuzakki man yasha wallahu samiun alim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abadan. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari sebab-sebab yang menyebabkan kita menjadi makhluk yang berada dalam kehinaan di dunia maupun lebih-lebih di akhirat. Hadirin sekalian, insyaallah kita hari ini akan membahas lanjutan kajian Asmaul Husna, asma-asma Allah. Kita masuk kemarin tentang Al-Khafid Ar-Rafi ya. Sekarang kita masuk kepada Al-Mu'is Al-Mudil ya, yaitu nama Allah, Allah yang maha memuliakan dan Allah yang maha menghinakan. Asma ini tidak ditemukan di dalam Al-Quran dalam bentuk kata sifat, tapi Imam Al-Ghazali mengambil dasar dari asma ini dari surah Ali Imran ayat 26 yang kita ayatnya hafal semua. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Dalam hal tersebut adalah bentuknya fi'il, kata kerja. Tapi kata kerjanya, domirnya menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Engkaunya kepada Allah. Engkau yang memuliakan siapa yang engkau kehendaki dan engkau menghinakan siapa yang dikehendaki. Maka asal dari asma ini adalah ayat tersebut, bahwa Allah lah yang memuliakan siapa yang dikehendaki, Allah yang menghinakan siapa yang dikehendaki. Dalil di dalam Al-Quran banyak ya. Nanti saya sebutkan beberapa tentang bagaimana Allah SWT yang memiliki kekuasaan penuh tentang siapa yang layak dimuliakan dan siapa yang layak dihinakan oleh Allah SWT. Mereka orang-orang kafir, kita tahu orang-orang yang dihinakan oleh Allah. Nanti kita akan membahas bentuk penghinaan Allah Subhanahu wa taala bagaimana, bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala bagaimana. Kadang sama dengan gambaran kita yang ada di kepala kita, kadang juga berbeda dengan apa yang di kepala kita. Menurut manusia orang ini sedang dihinakan, tapi di hadapan Allah orang ini dimuliakan. Sebaliknya, menurut manusia orang ini sedang dielu-elukan, dimuliakan karena kedudukannya di hadapan manusia, tapi justru di hadapan Allah dihinakan. Nah, kita akan membahas, mudah-mudahan saya sanggup ya, begitu mendetail nanti mendalam tentang kita meluruskan siapa yang sebenarnya dihinakan oleh Allah, siapa yang sebenarnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan mulai dari 3 hal seperti yang biasanya dibahas. Pertama, berta'alluq
bertakhalluk, lalu bertahakkuk. Berta'alluq itu bagaimana kita berinteraksi ya, dengan Allah Al-Mu'is Al-Mudil. Allah yang maha memuliakan dan Allah yang maha menghinakan. Maka dari asma ini kita bisa membaca bahwa sebenarnya manusia kalau ingin memuliakan tidak kemana-mana. Kalau ingin dia menjadi orang yang mulia, tidak kepada siapa-siapa, tapi justru kemuliaan itu harus dia temui atau baru dia akan temukan ketika dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau orang yang ingin dihinakan oleh Allah, jelas ya, bukan karena dia miskin, bukan karena dia tidak memiliki apa-apa, tapi dia dihinakan oleh Allah karena dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya baca dalil-dalilnya terlebih dahulu. Surah Yunus ayat 27, Allah berfirman, walladzina kassabus sayyiati, dan orang-orang yang melakukan kejahatan, kemaksiatan, keburukan, jazaa'u sayyi'atin bimithliha, Allah akan membalas dengan keburukan sesuai dengan yang dia lakukan, wa tarhaquhum dhillah, dan Allah akan mencampakkan dia ke dalam kehinaan. Jelas, kemuliaan dan kehinaan karena Allah yang memiliki kemuliaan itu, maka yang mendekat ke Allah sajalah yang dapat kemuliaan, yang jauh dari Allah mereka yang mendapatkan kehinaan. Allah SWT berfirman, ayabtaghuna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'ah. Apakah mereka itu menginginkan kemuliaan dari pujian-pujian manusia, dari penghormatan manusia? Apa mereka pikir akan memperoleh penghormatan, kemuliaan dengan pujian orang, dengan apresiasi orang? Salah, kata Allah SWT. Walillahil izzatu jami'ah. Kenapa? Karena kemuliaan itu tidak ada di manusia, tidak ada di sorak-sorai manusia, tidak ada di pujian orang. Kemuliaan itu hanya dimiliki oleh Allah SWT. Perbendaharaan kemuliaan itu hanya ada di tangan Allah. Maka bagi mereka yang mencari kepada selain Allah, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa, justru mereka akan mendapatkan kehinaan. Nah, teman-teman sekalian, kayak begini kita dihadirkan oleh Allah, ditakdirkan hujan-hujan begini ya. Kita datang bertaklim begini. Ini Allah sedang memberikan kemuliaan kepada kita. Nanti Anda akan lihat ya. Ya. Meskipun kita tidak mengharapkan, lihat bagaimana efek ketika orang mendekat kepada Allah seperti ngaji begini ya. Allah akan muliakan dia. Ya. Meskipun saya tidak menyuruh Anda ya, maka kemudian misalkan Anda pulang dari tempat ini ya, kemudian bertemu dengan orang, ditanya dari mana sampean, kita menjawab dari ngaji, maka kita lihat bahasa tubuh orang tersebut ya. Meskipun dia tidak mengatakan, dia menunjukkan penghormatan dan pemuliaan kepada kita. Yang membuat orang itu memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membuat istri kita memuliakan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membuat orang-orang, teman-teman kita memuliakan kita karena kita mendekat kepada Allah juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bandingkan dengan ketika kita semua mungkin habis pulang dari sebuah tempat maksiat, ditanya dari mana, lalu kita jawab dari sini misalkan. Maka lihat bahasa tubuh mereka. Secara tidak langsung, kalau kita bicara hakikat, Allah sedang menghinakan orang itu dengan pandangan tidak suka, pandangan seakan-akan mohon maaf, kok gini begitu kan. Nah, teman-teman sekalian, itu dalam kehidupan kita akan kita alami. Akhwat yang mendekat kepada Allah SWT, menjalankan syariat Allah, berhijab, maka dia akan dimuliakan ya. Dalam surah An-Nur ya, supaya diperintahkan kita itu menjulurkan ya, jilbab kita supaya dikenali dan tidak diganggu ya, supaya dimuliakan. Nah, sebaliknya ketika orang tidak mendekat, tidak menjalankan syariat-syariat Allah, pasti dihinakan. Perempuan misalkan jalan ya, terus tidak memakai pakaian yang semestinya, misalnya pakaiannya yang tidak syar'i, mereka menyebutnya seksi
saya bilang tidak syar'i, ya. Apa yang terjadi? Mereka akan dihinakan, disiuli, disapa, ya kan? Itulah bentuk penghinaan. Tapi, nah ini yang terjadi. Kadang mereka suka, ya. Kadang mereka suka digitukan. Subhanallah, ya. Man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaiton. Barang siapa yang jauh dari peringatan Allah, dari syiar-syiar Allah, Allah akan serahkan ke setan, ya. Akan jadikan setan itu menjadi temannya. Fahuwa lahu qarin. Setan itu akan menjadi teman bagi mereka. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah SWT, memuliakannya Allah SWT itu terkadang bukan soal urusan duniawi. Bahkan justru kadang kemuliaan itu diperoleh justru ketika kita menjauhkan diri kita dari urusan-urusan duniawi. Nanti saya akan membacakan salah satu hikmah al-hikam tentang bagaimana salah satu jalan yang kita harus hati-hati. Jalan ketika Allah hendak menghinakan seseorang, Allah akan biarkan hati seseorang itu tertanam dengan sifat tamak, ya. Itulah pintu-pintu nanti kehinaan, ya. Pintu utama orang-orang kemudian dihinakan oleh Allah, ya, karena dia tidak menjalankan syiarnya, syariatnya. Allah akan buat hatinya ini tamak terhadap urusan dunia. Nanti disitulah dalam perjalanan menempuh ketamaannya itulah, ya, dia meninggalkan ceceran-ceceran kehinaan di hadapan orang, ya. Korupsi, ngomongnya ngelantur, ya. Subhanallah, ya. Saya tidak maksud ghibah, ya. Saya diundang ke sebuah grup WA, ya. Sebuah grup WA. Terus di grup itu isinya orang-orang ini ngomong jorok gitu. Yang punya istri menggoda wanita lain, ya. Yang wanita juga goda-godaan, sama-sama punya pasangan. Di mata saya, di mata beberapa orang yang diundang ke grup itu, ini justru orang ini sedang menghinakan dirinya tanpa sadar. Kadang kehinaan dia tanpa sadar, tapi Allah tunjukkan, nih orangnya kayak gini, menghinakan dirinya seperti itu. Yang bisa melihat siapa? Orang-orang yang berada dalam kebenaran. Orang-orang yang berada dalam kebenaran. Allah pada hakikatnya dia senang, ya, dia bercanda begitu. Saya keluar, diundang lagi, keluar lagi, diundang lagi. Ini maksudnya apa orang ini, ya? Tapi kalau saya memandang orang ini, ya, maka tidak ada sama sekali pemuliaan dari saya. Bukan karena saya, tapi dia sendiri yang Allah biarkan dia menunjukkan kehinaan dirinya. Nah, ini yang kita takutkan, teman-teman sekalian, saudaraku sekalian. Allah biarkan, ya, ketika kita berpaling dari peringatan Allah, tanpa sadar kita mendeklarasikan kehinaan kita di hadapan orang. Kita mendeklarasikan kehinaan kita di hadapan orang. Melalui apa? Banyak. Melalui kata-kata kita, ya. Kadang bercanda, ya. Kalau orang Allah masih ingin muliakan, namanya nafsu. Nafsu mendorong untuk mengucapkan kata-kata yang hina, ya, jorok dan sebagainya. Kalau Allah ingin muliakan, Allah tahan nafsunya. Allah tahan nafsunya, ya. Dalam sebuah percandaan, kalau Allah sedang memuliakan seseorang, Allah tahan lisannya bercanda dengan percandaan yang merendahkan dirinya. Karena tu'izzu man tasha, Allah muliakan siapa yang dikehendaki. Nafsu ini ngajaknya ingin menghinakan diri. Nafsu ini setan ingin menjatuhkan diri kita. Tapi kalau Allah ingin muliakan, nafsu tidak punya kekuatan, ya. Maka ditahan oleh Allah. Ya, bercanda mungkin bercanda, ya, tapi bercandanya tidak menjatuhkan dirinya. Tapi kalau Allah, ya, hendak membiarkan orang ini terhina, maka Allah lepas, ya. Allah lepaskan itu, ikatan itu, sehingga dia keluar apa saja yang ingin dia keluarkan. Maka kemudian sebagian orang akan melihat, duh kok gini, ngomongnya kok jorok begini. Ini pada hakikatnya Allah sedang membiarkan dia terhina. Allah sedang membiarkan dia terhina. Nauzubillahi min dzalik. Yang parah adalah orangnya sendiri tidak merasa terhina, betul? Kalau seseorang, ya, Allah hendak menghinakan dia, Allah biarkan dia, ya, dalam kehinaannya,
Allah akan biarkan dia dilihat oleh orang, ketahuan sombongnya. Allah akan biarkan. Dia akan menceritakan, Allah akan biarkan dia menceritakan tentang kehebatannya. Allah akan biarkan dia menceritakan tentang bagaimana kemampuan-kemampuannya, kehebatan-kehebatannya, sehingga orang yang mendengarkan itu, kok gini? Kok sombong begini? Kok merasa hebat begini? Begitu. Allah enggak menjaga, ya. Tapi orang itu enggak merasa. Bisa dipahami maksud saya? Agar kita melihat ke belakang, ya Allah, kalau saya begitu-begitu, jangan-jangan saya terlepas dari penjagaan Allah. Jangan-jangan Allah sedang ingin menghinakan saya. Kalau Allah ingin menghinakan orang ini, seseorang, Allah akan buat dia dengan bangga menceritakan kemaksiatannya. Ada orang yang dengan bangga menceritakan kemaksiatannya? Ada. Padahal Allah tutup dia. Tapi karena dia tidak bertaubat dengan kemaksiatannya, dia tidak benar-benar kembali kepada Allah, maka tidak cukup bagi Allah untuk tidak mengampuni. Tidak cukup hanya tidak mengampuni. Dia tidak cukup hanya dengan tidak membebaskan dia dari dosa-dosa, tapi Allah tambahkan dengan menghinakan dia dengan apa? Menyentuh hatinya, membiarkan hatinya untuk menceritakan kemaksiatannya kepada orang lain. Ya, dengan segala modus, ada yang menceritakan karena ingin dianggap kuat, ya. Ada yang menceritakan karena ingin dilihat hebat, ya. Ada yang menceritakan hanya karena ingin bercanda. Banyak cara, tapi setidaknya dia sedang mendeklarasikan kehinaannya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kalau hendak Allah memuliakan, ya, maksiat-maksiat kita yang dulu Allah tutup, ya, lalu Allah ganti dengan kebaikan. Lalu Allah buat orang lain tidak tahu, dan itu menjadi hanya rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hanya menjadi bahan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Allah hendak memuliakan, justru Allah jadikan maksiat masa lalu kita ini sebagai cara Allah untuk membuat kita merasa rendah di hadapan Allah, cara Allah untuk membuat kita merasa kotor di hadapan Allah. Cara Allah, maksiat-maksiat yang dulu itu adalah cara Allah untuk membuat kita ini punya bahan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam perjalanan hidup kita, maksiat itu justru membuat kita rendah diri di hadapan Allah, merasa membuat kita ini tidak suci, merasa membuat kita ini masih belum tentu ahli surga, sehingga perilaku kita tertata, sikap kita tertata, akhlak kita tawadhu, dan justru disitulah kemuliaan kita di hadapan manusia. Bisa dipahami? Tapi kalau Allah hendak menghinakan, maka maksiat-maksiat dulu itu, ya, Allah akan tambahkan, ya, Allah akan biarkan, lalu kemudian kita mendeklarasikan maksiat kita, ya. Lihat di TV itu ya Pak, ya. Lihat di TV, ya. Siapa yang kagum dengan seorang koruptor sudah berpakai baju tahanan sambil dada-dada begitu? Siapa yang kagum? Tidak ada. Nah, ibu bapak yang dirahmati Allah SWT, Syekh Ibnu Ta'ilah dalam salah satu hikmah hikamnya, beliau menyampaikan begini, ya. In aradta ayyakuna laka izzun, jika engkau menginginkan kemuliaan pada dirimu, la yafna, agar kemuliaan itu tidak rusak, fala yasta'izzanna, maka kamu jangan sungguh-sungguh menyeriusi berharap bi'izzin yafna, untuk mendapatkan kemuliaan itu dari sesuatu yang rusak. Maksudnya begini, kalau Anda ingin kemuliaan Anda ini tetap kekal, kalau Anda ingin tidak jatuh pada kehinaan, maka jangan sekali-kali memalingkan pencarian kemuliaan itu kepada sesuatu yang pasti rusak, karena nanti ikut rusak gitu kemuliaan kita. Apa itu yang pasti rusak? Apa itu yang tidak kekal, Pak? Dunia. Kalau kamu ingin mulia kekal, maka datanglah ke yang maha kekal. Karena kalau kamu memalingkan
pencarian kemuliaan itu kepada yang sudah pasti rusak, tidak kekal, maka jelas juga tidak kekal. Kalau kita nyari kemuliaannya itu lewat harta, maka pasti suatu saat akan hancur kita, karena harta itu tidak kekal. Kalau kemuliaan kita cari dari pujian orang, maka pasti kita ini nanti akan terhina, karena pujian itu tidak kekal. Kalau ada orang menganggap mulianya itu dengan kaya, maka suatu saat kekayaan itu akan membuat dia hina. Dia akan fokus ke nyarinya, mengkayakan dirinya, dia tidak peduli dengan cara seperti apa. Maka Allah akan biarkan dia buta terhadap sikutannya menyakiti orang. Allah akan biarkan dia buta terhadap bagaimana dia memfitnah orang, menjatuhkan orang, mengambil dengan cara yang subhat, yang tidak halal, ya. Kelihatan ambisinya. Allah akan perlihatkan kepada orang-orang bagaimana ambisi duniawinya, sehingga dia rendah di hadapan orang. Dia tidak dihormati kecuali oleh orang-orang yang sama nyari-nyari kemuliaan terhadap dunia. Ya, Allah akan biarkan dia meninggalkan sholatnya. Allah akan biarkan dia, ya, mengupayakan siang dan malam ketika orang lain tenang beristirahat. Orang ini, ya, mencari kemuliaan dengan dunia sampai malam, tidurnya juga kepikiran dunia, bangun tidurnya mikir dunia, ya, hari-harinya mikir dunia. Allah akan biarkan orang ini terhina. Nauzubillahi min dzalik. Ketika malam hari jam 2 malam orang yang tenang dengan bertahajud, orang ini sibuk dengan urusan dunianya, ya. Kasihan, insyaallah. Nah, kalau kita ingin cari kemuliaan dan kemuliaan itu bertahan kekal, nempellah ke yang kekal, dan tidak ada yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam hikmah yang lain, Syekh Ibnu Taimiyah dalam hikmah yang ke-70 beliau berkata, "Ma sabaqat aghsanu dullin illa ala bitrin toma'in." Dahan-dahan ketamaan, dahan-dahan keinaan, tidak akan tumbuh kecuali dengan bibit tamak. Pintu kita menjadi hina adalah ketika kita sedang diserang penyakit tamak. Kalau Allah hendak menghinakan seseorang, maka Allah akan biarkan hatinya dihinggapi oleh penyakit tamak yang membuat dia buta, ya. Lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adanul la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adall. Mereka kemudian hatinya tidak bisa merasakan, matanya tidak bisa melihat, telinganya tidak bisa mendengar. Mereka kemudian seperti hewan ternak. Bapak Ibu tahu hewan ternak? Nanti kalau mau tahu bagaimana tamaknya hewan ternak itu, nanti di kurbanan besok Nurha itu datangkan banyak kambing. Nanti Bapak Ibu bisa lihat tamaknya kambing-kambing itu. Dikasih berapa saja tetap dimakan. Kasih berapa saja tetap makan. Dan itulah kemudian terhinanya dia di sana. Ketemu dengan kambing mana saja dia ingin menyetubuhi. Dan itulah hinanya hewan. Ketika matanya tidak bisa merasakan, telinganya tidak bisa mendengar. Saudaraku, mudah-mudahan kita selamat dari penyakit tamak ini, ya. Dan bahaya sekali. Dan setiap orang, karena dunia itu manis kata Rasul. Insyaallah. Kita harus takut. Jangan sampai penyakit tamak itu ada. Tamak jabatan, tamak harta. Makanya mohon maaf, ya, Islam itu tidak mengajarkan harus kaya, bukan. Coba cari di Al-Quran, cari di hadis, tidak ada. Islam itu hanya mengajarkan mandiri, ya. Mandiri, ya. Perkara kaya, mandirinya dengan cara kaya atau mandirinya dengan cukup, itu dari Allah SWT. Hati-hati. Karena ada orang mungkin berkata begini, ya, coba cek kita, ya. Dulu kita bilang begini, wes pokoknya aku bisa, yang penting bisa ada uang untuk ngekos, untuk ngontrak rumah, cukuplah, begitu cerita awalnya.
Tapi lama-kelamaan Allah kasih rezeki untuk bisa ngontrak rumah. Kepikiran lagi, seandainya saya bisa nyicil rumah. Allah kasih rezeki untuk sanggup nyicil rumah. Seandainya saya bisa nyicil rumah, cukup. Saya tidak butuh lagi, sudah usah mobil, tidak punya mobil, tidak usah lah. Yang penting bisa punya rumah. Allah kasih rezeki itu, akhirnya bisa nyicil rumah. Apakah sudah berhenti di situ? Enggak. Seandainya rumah ini bisa lunas, kan bisa buat tabungan cicilannya. Nanti Allah kasih buat lunas rumahnya. Apakah berhenti? Alhamdulillah, cukup apa gitu? Seandainya rumah ini akan lengkap, ada garasinya kok kosong, ya, selebar itu kok isinya cuma sepeda motor, gitu kan? Andai ada mobilnya, kan pas gitu. Nanti Allah kasih. Apakah sudah cukup? Belum cukup. Kalau ada rezeki lagi, anak-anak ini masa nanti tidak gede kan kuliah menikah, ya. Terus mereka tinggal di mana? Jangan-jangan mereka belum punya pekerjaan, masa menikah tinggal sama ini? Tak siapkanlah, tak cepakno kayak anakku beli rumah lagi. Terus begitu. Karena manis dunia ini. Nah, siapa yang sanggup menghentikannya? Bukan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala yang sanggup menghentikan itu. Hanya Allah yang sanggup menghentikan itu. Karena kalau Allah menghentikan, berarti kita sedang ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah. Karena itu seperti disampaikan oleh Mutailah tadi, kalau Allah ingin menghinakan, tidak dihentikan kita itu. Terus saja. Nanti caranya banyak ya. Nanti kita diketemukan dengan orang-orang yang bergaul dengan orang-orang yang membangkitkan syahwat duniawi kita. Tidak ketemu kecuali orang yang ngomong tentang duniawi. Sehingga kita ini sudah cukup ketemu saja dengan teman lama kayak biyen. Wong iki biyen sekolahan turut doa nang sekolahan tapi saiki sukses gitu kan. Biasa kan begitu kan. Akhirnya tumbuh. Sing turuan itu sukses. Nang sekolahan biyen iki rankingnya paling welek. Sering telat, bolosan, sukses, masa aku gak sukses. Akhirnya ketika saat dia tenang mulai kepikiran. Nauzubillah. Maka kita bersyukur ya. Kalau di NH ini ya sama sekali tidak ada yang menjadi inspirasi duniawi ya. Nonton iki kurung duwe omah, nonton iki sepeda motor lawas, nonton iki aduh Masya Allah. Sehingga tidak ada yang kemudian membangkitkan kecintaan duniawi dalam diri kita. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah SWT, jadi itu ya, hati-hati. Pintu utama ya, kalau Allah menghendaki ya, menghinakan kita, Allah akan buat hati kita, biarkan hati kita dalam ketamaan. Tapi kalau Allah ingin muliakan kita, Allah akan berikan rasa cukup ke dalam diri kita. Rasulullah SAW bersabda, Izhad fid dunya fayuhibbukallah. Izhad fima aidin nas fayuhibbukan nas. Zuhudlah kamu. Jangan sampai hati ini ada tamak kepada dunia. Zuhudlah kamu terhadap urusan dunia, maka Allah akan mencintai kamu. Zuhudlah kamu terhadap apa yang di tangan orang. Orang di tangannya ada mobil, orang di tangannya ada rumah, orang di tangannya ada kekayaan, orang di tangannya menceritakan tentang suksesnya suaminya, suksesnya keluarganya. Zuhudlah kamu terhadap cerita-cerita kesuksesan mereka. Niscaya Allah akan membuat orang itu, semua orang cinta kepada kamu. Orang itu akan menghormati kita. Orang itu diam-diam akan cinta kepada kita. Orang itu diam-diam akan suka kepada kita. Ketika mereka merasakan, melihat diri kita orang yang tidak punya tendensi terhadap urusan-urusan dunia. Kita mungkin kedudukannya secara ekonomi di bawah, kita mungkin kedudukannya secara kedudukan mungkin hanya pegawai biasa, tapi Allah akan gerakkan hati-hati manusia yang baik-baik itu untuk memuliakan kita. Kadang curhat ke kita, kadang minta saran ke kita, padahal kita bukan kiai, bukan ustadz, betul ya? Kadang mereka minta saran, kadang mereka itu menghormati kita. Ada bos, pimpinan di perusahaan, kalau rapat
diam semua, tapi diamnya bukan karena menghormati, diamnya karena takut. Tapi ketika bos itu sudah keluar dari ruangan, semua saling melihat. Baleni maning. Bos ewak dewe gak pamblas kelakuan iku ngono gitu ya. Ada seorang bos ya, ada seorang bos yang bercerita tentang moral sosial. Di belakang sopirnya cuman ketawa-ketawa karena sopirnya tahu tadi malam baru ngantarkan bosnya dari diskotik, kayak begitu ya. Tapi ada seorang karyawan biasa yang dihormati, dimuliakan ya, dicintai oleh orang-orang sekitarnya. Kenapa? Karena orang ini berpegang kepada Fadillahil izzatu jami'ah ya. Yang memiliki kemuliaan itu Allah, dan dia berhasil ya, mengambil dengan cara yang benar, dengan cara mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan? Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Tidak ada kayaknya. Baik. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, kenapa kok di dunia itu sangat mudah sekali untuk melakukan maksiat, dan kenapa kok kayaknya sangat sulit sekali untuk melakukan ibadah-ibadah? Nah, dan solusinya bagaimana caranya untuk meningkatkan ibadah kita dan menjauhi maksiat kita? Itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sudah jelas. Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira akan dibiarkan berkata, saya ini sudah soleh, saya ini sudah beriman, sedangkan mereka belum diuji oleh Allah SWT. Ujian apa itu? Ujian kesenangan, ujian kenikmatan dunia. Apakah kita ini akan diluluskan oleh guru SD kita, guru SMP kita, guru SMA kita, padahal kita belum mendapatkan ujian ujian nasional. Kita akan naik derajat kita ketika sudah diuji. Ketika sudah diuji. Nah, seperti itulah kenapa dunia ini kemudian kita godaan-godaan maksiat itu datang. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita siapa yang menjadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingin katakan begini ya. Seorang ulama berkata begini, percayalah ya, sebuah dosa yang terlanjur menimpa kepadamu tidak selalu untuk mencelakakan kamu, dan setiap kecelakaan yang menimpa kamu tidak selalu berasal dari dosamu. Saya ulangi ya, sebuah dosa yang terlanjur kamu perbuat tidak selalu untuk mencelakakan dirimu, dan setiap kecelakaan yang menimpamu tidak selalu berasal dari dosamu. Maksudnya apa? Kalau kita kemarin-kemarin berbuat dosa, belum tentu itu menjadi rencana Allah untuk memasukkan kita ke dalam api neraka. Paham maksudnya? Halo? Belum tentu itu menjadi rencana Allah untuk memasukkan kita ke neraka. Ya, di hikam ini ada lagi itu. Sebuah maksiat yang membuatmu merasa rendah dan jatuh di hadapan Allah masih lebih baik daripada kebaikan yang membuat kamu sombong di hadapan Allah SWT. Maka kalau sudah terjadi kan takdir, betul? Halo ya? Kalau sudah terjadi takdir, maksiat-maksiat masa lalu kita harus husnudzon kepada Allah. Itu bukan berarti kita kemudian mengatakan Allah ini sedang kayaknya tidak suka ke saya ini. Kayaknya Allah ini sedang merencanakan saya masuk neraka. Kok gampang sekali saya ke maksiat? Oh, belum. Apakah kita pembunuh 99 orang? Apakah kita seorang laki-laki yang menzinai satu jenazah atau satu mayit? Kan bukan. Tapi mereka semua orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya ya, ada orang-orang yang terpuruk ya, orang yang terpuruk, kesusahan dalam hidup, sering dapat musibah ya, belum tentu itu Allah sedang menghukum karena dosa-dosa kita. Dosa kita tidak sampai membuat kita terpuruk seperti itu harusnya.
Tapi karena Allah justru ingin memuliakan kita. Maka yang harus kita lakukan adalah senantiasa berhusnudzon kepada Allah. Kalau kita ini jatuh pada dosa, lalu kemudian kita putus asa, pikirkan baik-baik, ini bukan cara Allah. Allah tidak sedang berkehendak kita ini untuk jatuh. Kalau Allah ingin membuat kita ini masuk neraka, bukan caranya dengan membebaskan kita dari dosa. Caranya adalah membuat kita ini tidak bertobat kepada Allah SWT. Sekali lagi saya katakan, kalau Allah merencanakan kita masuk neraka, Allah tidak buat kemudian kita berbuat dosa. Karena orang yang masuk surga pun pasti berbuat dosa. Tapi yang pasti kalau Allah menghendaki keburukan pada kita, Allah akan membuat kita sulit bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru yang kita takutkan adalah kita maksiat lalu tidak bertaubat. Ya, gitu. Nah, bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sampai tanya ke saya belum benar-benar juga mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu tidak perlu saya jawab. Jawabannya adalah bawa diri kita ini justru kepada ketakutan, kekhawatiran. Nanti kita sendiri yang merasakan bagaimana seharusnya mendekat kepada Allah. Biarkan pertanyaan itu terus terngiang pada diri kita sehingga kita merasa takut, merasa khawatir, merasa risau setiap saat. Jangan-jangan saya terjatuh, jangan-jangan di tengah jalan saya tertipu dan sebagainya. Dan tidak perlu dijawab apakah saya sudah beribadah kepada Allah atau bukan. Biarkan itu menjadi pertanyaan terus, pertanyaan besar di kepala kita. Sampai nanti Allah benar-benar menunjukkan kepada kita bahwa kita ini ahli surga insya Allah. Ya. Gitu, ada pertanyaan lain? Ya. Ya, bagaimana agar penyakit itu segera hilang dari hati kita? Ya. Itu semua adalah penyakit hati, maka harus dibersihkan. Ya. Pembahasannya panjang. Ya. Bab pembahasan soal itu adalah tentang tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa. Ada terapi-terapi yang harus dihilangkan. Tapi saya ingin mengatakan begini ya, sabda Rasulullah atau Nabi Isa ya, saya tidak tahu ya, lupa saya dari Rasulullah saya, tapi bacanya di Al-Hikam ini ya. Dalam kalimatnya itu adalah hubbud dunya ra'sul khoti'ah. Cinta dunia itu adalah pangkal dari segala kesalahan. Baik maksiat hati maupun maksiat zahir, semua kalau ditarik ujung-ujungnya adalah cinta dunia. Sombong, riya itu karena cinta dunia. Maka dalam doa Rasulullah SAW itu salah satunya adalah Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala ilan nari masirona. Ya Allah, jangan jadikan cinta dunia itu adalah memenuhi mata kepala saya sendiri. Setiap saat yang ada adalah kecintaan pada dunia, dan jangan jadikan cinta dunia itu sebagai himmah saya atau semangat saya dalam menjalani hidup ini, jangan jadikan. Maka teman-teman sekalian, itu ya. Jadi semua itu ada pangkalnya, dosa-dosa itu semua pangkalnya adalah cinta dunia. Cinta dunia. Maka kita hati-hati ya. Gitu. Nanti pembahasannya di kajian Ustaz Soleh Dirhem ya, di Tazkiyatun Nufus. Ada lagi? Tidak ya. Baik, ibu bapak yang dirahmati Allah SWT, bertahakkuk ya. Kalau tadi berta'alluq, sekarang bertahakkuk. Bagaimana hati ini terus menghadap kepada Allah SWT. Kita akan melihat dengan bermakrifah kepada asma Al-Mu'iz Al-Mudil ini dalam munajat kita, dalam kesendirian kita, kita saksikan Allah Al-Mu'iz, Allah Al-Mudil.
Kapan saja Allah sanggup menjatuhkan kita. Kapan saja Allah sanggup menghinakan kita. Kapan saja Allah sanggup membuat kita istri yang semula menghormati jadi kemudian tidak respect. Kapan saja Allah sanggup membuka aib-aib kita. Dan kapan saja juga Allah mau memuliakan kita. Di antara orang-orang yang merendahkan kita, teman-teman yang menganggap remeh kita, Allah sanggup memuliakan kita. Memuliakan kita di hadapan makhluknya, memuliakan kita di hadapan Allah sendiri. Maka hadapkan terus kepada Allah SWT, Al-Mu'iz Al-Mudin. Baca itu surah Ali Imran itu disunahkan 26 itu Pak ya, jadi wirid ya, setiap pagi ya. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar. Lanjut dan seterusnya 26 27 itu. Nah, itu dibaca tiap saat. Karena kita dengan membaca itu, tahakkuk itu apa ya? Menghadapkan diri kepada Allah kita itu, saya selama ini, nanti munculnya begini, ya Allah saya merasa mulia dengan jabatan, ternyata enggak. Ya Allah saya merasa mulia dengan pujian-pujian orang, ternyata enggak. Ya Allah selama ini saya mulia dengan kekayaan saya, ternyata enggak ya. Kalau engkau menghinakan ya hina saja saya. Buktinya apa? Buktinya ya kekayaan saya tidak membuat beberapa orang kemudian semua menghormati. Ada yang lebih kaya ternyata dan kemudian saya dihinakan ya. Ternyata ketika saya merasa menganggap hebat dengan jabatan saya awal-awal, tapi ketika ada orang yang lebih hebat dengan jabatannya, saya ditinggalkan. Tidak ada yang kekal, hanya Engkau ya Allah Subhanahu wa taala. Itu bertahakkuk ya. Sehingga kita tidak mencari kepada yang lain. Baik, kita tutup dengan membaca Asmaul Husna sebelum kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin izul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffar al-qaharul wahabur razzaqul fattahul alim al-qabidul basitul khafidur rafi'ul mu'izzul mudillus sami'ul basirul hakamul adl al-latiful khabir al-halimul azim al-ghafurus syakur al-aliyul kabirul hafidul mukid al-hasibul jalil al-karimur raqibul mujibul wasi'ul hakimul wadudul majidul baitus syahid al-haqqul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid al-muhsil mubadi'ul mu'id al-muhyil mumitul hayyul qayyum al-wajidul majidul wahidus samadul qadirul muqtadirul muqaddimul muakhirul awwalul akhir al-zahirul batinul walil muta'alil barut tawwabul muntakimul afur rauful malikul mulk
ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرصيد الصبور الذي ليس كمثله شيء سميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أشهد المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم يا الله يا ربي اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah ya Rabbi, duhai Engkau yang maha melihat, duhai Allah yang maha menyaksikan, duhai Allah yang maha mulia, Engkaulah yang memuliakan hamba-hambamu. Duhai Allah yang maha menghinakan hamba-hamba yang Engkau kehendaki Engkau hinakan. Ya Allah ya Rabbi, ampuni dosa kami, ampuni kesalahan-kesalahan kami yang membuat kami telah terhina di hadapan-Mu, terhina di hadapan makhluk-makhluk-Mu. Ampuni kezoliman-kezoliman masa lalu kami, ampuni maksiat-maksiat kami, ampuni dosa mata kami, ampuni dosa seluruh tubuh kami yang membuat kami terhina di hadapan-Mu, di hadapan makhluk-makhluk-Mu. Ya Allah ya Rabbi, kami bertaubat kepadamu dengan taubat nasuha, maka bantulah kami untuk bisa bertaubat dengan sebaik-baik taubat. Ya Allah ya Rabbi, ajarkan kepada kami, ilhamkan kepada kami kemampuan untuk bertaubat kepadamu, kemampuan, kekuatan untuk berhenti bermaksiat kepadamu. Ya Allah, ilhamkan dan beri hidayah kepada kami kemampuan untuk menjaga hati ini dari kecintaan terhadap dunia. Ya Allah, jauhkan hati kami dari sifat tamak ya Rabb. Jauhkan hati kami dari sifat tamak ya Allah. Jangan penuhi angan-angan kami hanya dengan kecintaan dengan urusan dunia. Ya Allah, jangan sibukkan kami dengan kesibukan yang hanya untuk kesibukan urusan dunia kami. Ya Allah, jangan biarkan pikiran kami hanya dipenuhi dengan kerisauan dan kekhawatiran terhadap dunia dan urusan-urusan harta kami. Ya Allah ya Rabbi, golongkan kami termasuk orang-orang yang Engkau pilih, Engkau ridhoi. Ya Allah, golongan kami termasuk orang-orang yang Kau pilih, termasuk orang-orang yang Kau solihkan amalnya, orang-orang yang Kau cintai, orang-orang yang Kau rahmati. Pilih kami ya Allah, pilih kami di antara hamba-hambamu yang Kau berkahi. Pilih kami ya Allah di antara hamba-hambamu yang Kau berikan petunjuk. Pilih kami ya Allah di antara hamba-hambamu yang Kau selamatkan dari urusan dunia ini ya Rabb. Ya Allah, jangan tinggalkan kami dalam keadaan dosa yang masih melekat di tubuh kami.
Jangan tinggalkan kami ya Rob dalam keadaan kemaksiatan, dosa-dosa yang belum Engkau ampuni. Ya Allah, kami sadar ya Rob, kami hina dengan kelakuan kami. Kami telah menghinakan diri dengan kemaksiatan kami. Kami telah menghinakan diri kami dengan ketamaan kami. Kami telah menghinakan diri kami dengan kecintaan kami terhadap kedudukan-kedudukan dunia. Maka tolong ya Allah, bersihkan sebersih-bersihnya. Buat hati ini hanya ada Engkau ya Rob. Buat hati ini hanya mencintaimu ya Rob. Buat hati ini hanya mengharapkan kemuliaan-kemuliaan darimu ya Allah. Buat hati ini hanya bergantung dan berharap kepadamu ya Allah, tidak kepada siapapun. Allahumma izzal islam muslimin wa adillah syirkal musyrikin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusqa wal isyan waj'alna minal rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.